Di panggung geopolitik global, kekuatan udara seringkali menjadi penentu. Sebuah negara dengan angkasa yang terjaga memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Hari ini, kita akan membahas satu nama yang terus menjadi sorotan, F-35 Lightning II. Jet tempur ini bukan sekadar pesawat, ia adalah simbol supremasi teknologi. Sebuah platform senjata yang dirancang untuk mendominasi langit di abad ke-21. Program pengembangannya menjadi yang termahal dalam sejarah, melibatkan kolaborasi internasional yang ambisius. F-35 dirancang dengan satu tujuan utama, menjadi jawaban atas segala tantangan di medan perang modern. Kemampuannya untuk menyelinap tanpa terdeteksi, mengumpulkan informasi intelijen, dan menyerang target secara bersamaan. Mari kita bedah lebih dalam. Apa yang membuat F-35 begitu istimewa? Jawabannya terletak pada 3 pilar utama. Teknologi siluman, fusi sensor, dan kapabilitas multi-role. Pertama, mari kita bicara tentang stealth. Ini bukan sekadar cat anti-radar. Seluruh desain F-35 dari bentuk badan pesawat, penempatan mesin, hingga material komposit yang digunakan, dirancang untuk menyerap dan memantulkan gelombang radar. Tujuannya adalah untuk membuatnya nyaris tak terlihat di layar radar musuh. Di medan perang modern, kemampuan untuk tidak terdeteksi adalah kunci untuk bertahan hidup dan berhasil menjalankan misi. Pilar kedua adalah fusi sensor. F-35 dilengkapi dengan serangkaian sensor canggih yang tersebar di seluruh badan pesawat. Sistem komputer menggabungkan semua data dari sensor-sensor ini, ditambah data dari pesawat kawan, satelit, dan pasukan darat. Informasi ini kemudian ditampilkan di layar helm canggih sang pilot, memungkinkannya melihat menembus badan pesawatnya sendiri. Ketiga, dan tidak kalah penting, adalah kapabilitas multi-role-nya. F-35 dirancang untuk bisa melakukan semuanya dengan sama baiknya dalam satu misi yang sama. Inilah yang disebut sebagai quarterback in the sky. Peran yang mengubah cara angkatan udara modern merencanakan operasi militer. Popularitas F-35 tidak hanya terbatas di Amerika Serikat. Program Joint Strike Fighter sejak awal dirancang sebagai proyek kolaborasi internasional. Negara-negara sekutu utama Amerika diajak untuk berinvestasi dalam pengembangan dan produksi. Inggris, Italia, Belanda, Australia, Norwegia, Denmark, dan Kanada adalah mitra-mitra awal dalam program ini. Israel, Jepang, dan Korea Selatan adalah beberapa pembeli awal di Asia. Alasan mereka jelas menghadapi ancaman regional yang semakin nyata. Jepang dan Korea Selatan melihat F-35 sebagai penyeimbang kekuatan yang krusial dalam menghadapi modernisasi militer Tiongkok. Gelombang akuisisi F-35 terus berlanjut ke negara-negara Eropa lainnya. Belgia, Polandia, dan Swiss memilih F-35 setelah kompetisi ketat. Baru-baru ini, negara yang secara tradisional netral seperti Finlandia dan bahkan Jerman akhirnya memutuskan untuk membeli F-35. Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 menjadi katalisator yang mempercepat banyak keputusan pembelian ini. Untuk memahami keunggulan F-35, kita perlu membandingkannya dengan jet tempur yang sudah ada. Mari ambil contoh F-16 Fighting Falcon. F-16 dirancang di era ketika radar belum secanggih sekarang. Dalam skenario pertempuran modern, F-16 akan terdeteksi dari jarak jauh. Sebaliknya, F-35 dengan kemampuan silumannya dapat beroperasi di wilayah yang sama dengan risiko yang jauh lebih kecil. Perbandingan lain yang sering muncul adalah dengan jet tempur buatan Rusia, seperti keluarga Sukhoi Su-27 dan turunannya. Para pendukung jet Sukhoi seringkali menonjolkan kemampuan manuver atau kelincahannya yang superior. Namun, doktrin di balik F-35 berargumen bahwa dogfight adalah skenario yang seharusnya dihindari. Mengapa bertarung jarak dekat jika Anda bisa menembak dari jarak di luar jangkauan visual? Kesenjangan terbesar terletak pada kesadaran situasional. Seorang pilot F-16 harus secara aktif menginterpretasikan data dari berbagai sensor yang berbeda. Di F-35, sistem fusi sensor melakukan semua pekerjaan berat ini secara otomatis. Pilot disajikan dengan satu gambaran terintegrasi yang intuitif. Ini seperti membandingkan peta kertas dengan Google Maps yang dilengkapi dengan data lalu lintas real-time. Sekarang, mari kita beralih ke sisi lain dari medali, biaya. Program F-35 adalah program senjata termahal dalam sejarah umat manusia. Total biaya siklus hidupnya diperkirakan akan melampaui 1,7 triliun dolar Amerika Serikat hanya untuk Amerika Serikat saja.
Meskipun Lockheed Martin berhasil menekan harga per unit di bawah 80 juta dolar, angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan jet tempur generasi keempat. Biaya sesungguhnya terletak pada operasional dan perawatan. Biaya per jam terbang F-35 sangatlah mahal. Data terbaru menunjukkan angka ini bisa mencapai lebih dari 40.000 dolar per jam, hampir 2 kali lipat dari biaya operasional F-16. Salah satu penyebab utamanya adalah kerumitan teknologi. Lapisan siluman memerlukan perawatan khusus yang sangat teliti dan mahal. Masalah lain yang menghantui adalah sistem logistiknya yang terpusat dan rumit, yang dikenal sebagai ALIS, kemudian digantikan oleh sistem Odin. Dalam praktiknya, sistem ini seringkali mengalami bug, memberikan diagnosis yang salah, dan menyebabkan pesawat harus dikandangkan. Kerumitan ini pada akhirnya berdampak pada tingkat kesiapan tempur. Sebuah jet tempur, secanggih apapun, tidak akan berguna jika ia hanya terparkir di hanggar. Setelah menimbang semua kelebihan dan kekurangannya, kita sampai pada pertanyaan pamungkas. Apakah F-35 Lightning II benar-benar layak menyandang predikat jet tempur terbaik di dunia? Jawabannya, seperti banyak hal di dunia ini, tidaklah sederhana. Di satu sisi, dari perspektif teknologi murni, F-35 adalah sebuah keajaiban. Namun, di sisi lain, keajaiban teknologi ini datang dengan harga yang sangat mahal, baik secara finansial maupun operasional. F-35 adalah sebuah pertaruhan besar, sebuah investasi jangka panjang yang keberhasilannya belum sepenuhnya terbukti. Pada akhirnya, kelayakan F-35 mungkin harus diukur bukan dari kemampuannya secara individu, tetapi dari perannya sebagai bagian dari sebuah sistem yang lebih besar. Dalam konteks ini, F-35 bukanlah sekadar jet tempur, melainkan sebuah enabler, sebuah pengganda kekuatan. Kemampuannya untuk mendikte jalannya pertempuran dari balik bayang-bayang adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesawat lain saat ini. Jadi, apakah F-35 adalah jet tempur masa depan? Jawabannya adalah ya, tetapi dengan banyak catatan. Nasibnya sebagai raja di angkasa kini bergantung pada kemampuan para penggunanya untuk menguasai kompleksitas sang mesin perang canggih ini. Terima kasih.